Kalau dibaca-baca cuma sampai membaca aja yang kenangan, tapi kalau di peneguhan semua Pak Erik. Dalam naungan kasih Bapa, Putra dan Roh. Padanya dari hari ke hari. Mazmur 96 ayat 2. Marilah kita berdiri dan beribadah kepadanya sambil memuji Tuhan. Dalam NKBI nomor 7, manis kau denganku. Terus bersaksi bersekutu melayani, menyampaikan kabar baik dalam kata dan perbuatan. Jadi garam dan walau badai taufan menerpa, baterainya takkan karam, karena Tuhan melindungi. Dalam naungan kasih Yang mengucapkan satu terima kasih dan bersama-sama. Aku percaya menyampaikan kabar baik. mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita menyanyi nyanyian satu hal yang kurindu. Jemaat disilakan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkan suara. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau bukan orang. Dialah yang akan membebaskan kita dari segala kesalahan. Sedikit akan lagi Allah sedikitlah. Dalam kata dan perbuatan, jadi garam dan terang dunia. Di tanah total buah, walau badai Dengarkanlah berita ini. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi
dalam mautannya. Pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara menjadi pendeta Gereja Masehi Injili di Bolaan Mongondo demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Roma 12 Bercita-citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan berjuanglah dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 9. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. 2 Timotius 4 ayat 7. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih dan bukti kemegahanku atas kamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 20. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. 2 Timotius 2 ayat 15 dan 16. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padanya. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang telah memanggil saudara dalam pekerjaan pelayanan ini akan menerangi saudara dengan Roh Kudus, menguatkan saudara dengan tangannya, memimpin dan memerintah saudara dalam perjalanan,
supaya dapat bekerja untuk kemuliaan namanya. Amin. Jemaat dan kita, sekolah ini adalah kita simbolis pelayan khusus yang digunakan dalam pelayanan memimpin ibadah-ibadah jemaat. Warna merah kirmisi adalah simbol kesetiakawanan dan keprihatinan Kristus bagi pembebasan dan penyelamatan dunia. Salib warna hitam adalah tanda penderitaan dan kematian Kristus yang telah dikerjakannya untuk keselamatan manusia dan dunia ini. Pakailah stola ini sebagai tanda bahwa selaku pelayan Yesus Kristus bersedia memikul beban tugas pembebasan dan penyelamatan bagi dunia, sebagaimana karya Kristus Juru Selamat dunia, Kepala Gereja. Ada pendeta baru, saudara yang dikasihi Kristus. Kasihilah Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan yang benar bagi semua orang dalam perkataan dan perbuatan berdasarkan iman, harap, dan kasih. Bertekunlah dalam membaca Alkitab, menasihati serta mengajar, dan jangan mengabaikan karunia-karunia yang diberikan kepadamu, dan jangan mau mencari keuntungan. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya oleh sebab kebenaran. Dengan melakukan semua ini, saudara-saudara dan mereka yang mendengarkan dan melaksanakan firman Allah akan terpelihara. Inilah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang adalah firman Allah. Beritakanlah dan masyhurkanlah firman Allah senantiasa berdasarkan Alkitab. Ini bejana baptisan yang dipakai untuk membaptis. Laksanakanlah perintah Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pinggan roti ini dipakai untuk pelayanan perjamuan asap yang kudus. Cawan minuman ini dipakai untuk pelayanan perjamuan kudus. Cawan ini adalah cawan syukur, tanda perjanjian baru oleh darah Yesus Kristus. Silakan menghadap jemaat. Inilah jemaat Tuhan yang dipanggil untuk bersekutu bersama. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu suatu sukacita ya terawali di hari ini, dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya dalam kehidupan kita sungguh sangat nyata. Sehingga di hari ini ada 3 peristiwa penting yang menjadi landasan syukur kita selaku warga jemaat, yang di dalamnya adalah kita selaku warga negara dan gereja. Yang pertama, kita bersyukur atas hari ulang tahun kemerdekaan. Semua aspek kehidupan kita tidak pernah luput dari yang namanya aturan. Apapun itu selalu ada aturan. Baik kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dalam organisasi, dalam pekerjaan, maupun hidup sebagai
suatu bangsa, dan ketika kita hidup di dalam persekutuan, bahkan yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa harus ada peraturan? Nah, tentunya supaya kehidupan kita menjadi tertib dan teratur, supaya orang semua hidup tertib dan teratur. Nah, dari bacaan kita di siang hari ini, kitab Imamat Hidup ini suatu tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat berpengucapan syukur dan selamat hari Minggu. Salam sehat bagi kita semua.